generasi penerus langsung jabatan beliau sebagai Komandan Banser Jawa Tengah. Jadi begitu beliau lengser, saya lengserkan betul. Itu tampilah saya sebagai Komandan Banser Jawa Tengah. Pada saat itu kakak beliau almarhum Muhammad Nasir sebagai Ketua Ansor Jawa Tengah. Saat itu walaupun beliau sudah saya lengserkan dari jajaran Komandan Banser, tapi komunikasi perjuangan jalan terus. Terutama ketika waktu itu muncul gagasan pembentukan PKB, dan klimaknya adalah ketika Gus Dur jadi presiden dan beliau dengan saya yang selalu bahu-membahu untuk membangun kekuatan lewat sebuah gerakan yang disebut dengan pasukan berani mati. Kalau beliau komandan pasukan berani mati, saya adalah sub pasukan, tetapi pasukan berani mati cuma takut lapar. Nah, ini nostalgia saya dengan beliau. Karena terus terang saya dari Jawa Tengah berpindah ke Jakarta ini melalui proses yang panjang. Saya hidup di Ansor itu dalam kurun 3 generasi. Pertama zamannya Mas Slamet Effendi Yusuf, dan sayalah yang pertama kali mengadakan gelar kemah Banser Nasional di Klaten. Mas Slamet digeser oleh sahabat kita Iqbal Asegaf. Dengan beliau kami terus membangun kebesaran Ansor dan Banser. Beliau lengser karena beliau tidak sampai ke ujung, ya. Di tengah jabatannya beliau almarhum, maka digantilah PAB oleh sahabat kita Saifullah Maksum. Sampai akhir, Saifullah Maksum dulu. Saya termasuk yang ngawal beliau. Nah, baru ketika ada kongres di Donohudan, bersainglah antara Saifullah Maksum dengan Saifullah Yusuf. Pemenangnya adalah Saifullah Yusuf. Nah, saya waktu itu menjadi Komandan Banser plus pengurus wilayah NU, jadi double gitu. Nah, di saat proses Gus Dur tampil menjadi presiden sampai beliau menjabat, kami selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses membangun satu kekuatan bagaimana agar eksistensi Gus Dur ini tetap stabil. Karena apa? Pada saat Gus Dur tampil sebagai presiden, terus terang kami adalah orang daerah yang selalu menjadi tumpuan pertanyaan. Jadi Gus Dur itu biasanya kalau habis Jumat pasti melontarkan ide-ide segar tentang kebangsaan. Dan masyarakat pada bertanya. Kebetulan waktu itu kami menjadi pengurus NU Jawa Tengah, dan kamilah yang menjadi tumpuan pertanyaan mereka. Di akhir kehidupan Gus Dur pada masa jabatan sebagai presiden, terus terang kami ya di samping di Jawa Tengah, kami juga pulang balik dengan Gus Nuril ke Jakarta. Bahkan yang paling menarik adalah ketika kita ke Jakarta naik kereta gak pernah bayar. Karena Gus Dur ini setiap naik kereta gak mau duduk di kursi resmi, tapi di restoran. Pasti gak bayar deh. Apalagi lama-kelamaan dikenal, oh ini pasukan berani mati yang takut bayar ini. Lama-lama terkenal, sehingga kami dari Semarang ke Jakarta gak pernah naik kereta waktu itu. Nah,
Hadirin yang kami hormati, saya selaku orang yang selalu berada di belakang Gus Dur, mulai dari ketika beliau menjadi ketua NU maupun ketika jadi presiden, kami selalu mendiskusikan pikiran-pikiran cemerlang beliau. Akhirnya kami menyimpulkan bahwa ada 4 warisan karakter yang semestinya perlu kita teladani dari Gus Dur. Pertama, Gus Dur ini adalah sosok humanitarian fighter. Ini Gus Dur. Dia berprinsip al-insan sawasi ka'asnadil mush, bahwa manusia itu sama, ibarat gerigi sisir, tiada tinggi, tiada pendek, sama manusia di hadapan Allah. Ini pandangan Gus Dur. Sehingga betul-betul beliau mengamalkan prinsip wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Jadi itulah misi risalah Rasulullah adalah apa? Untuk keumatan yang lebih luas. Dan Gus Dur betul-betul memperjuangkan nilai ini. Maka dari berbagai seminar menyimpulkan inilah sosok humanitarian fighter. Yang kedua, Gus Dur ini pribadi yang tidak pernah punya rasa takut menghadapi apapun, terutama ketika gencar-gencarnya Orde Baru menghimpit NU, menghabisi NU, menindas NU. Gus Dur tampil sebagai pribadi yang risk taker. Ini Gus Dur. Sampai ada serangan visi, serangan macam-macam, Gus Dur tetap tegar sebagai pribadi yang siap mengambil risiko atas segala apapun yang beliau hadapi. Baik ketika beliau sebagai ketua NU maupun ketika beliau sebagai presiden, semua akan didadani dengan bagus. Yang ketiga, hal yang perlu kita teladani adalah bahwa Gus Dur ini merupakan pribadi yang otentik. Apa yang dia katakan pasti dilaksanakan. Tidak pernah terbersit secercah pun pikiran-pikiran pencitraan, tidak pernah. Tapi demi apa yang ia yakini dan ia katakan, itu pula yang beliau lakukan. Itulah Gus Dur. Ini sesungguhnya merupakan satu prinsip hidup yang saya kira perlu kita teruskan. Yang keempat, beliau adalah pribadi yang cerdas. Pikirannya melampaui 3 tahapan ke depan. Dan itu betul-betul saya rasakan betul. Sebab pada saat Gus Dur menjadi ketua NU maupun pada saat beliau jadi presiden, saya termasuk orang yang pertama kali menyambut di bandara. Selalu. Dan kita persiapkan mobil Mercy milik sahabat saya, namanya Pak Mustafa, dulu anggota DPRD Jawa Tengah, sudah almarhum. Ya. Beliaulah yang selalu kontak saya, Pak Taufik, Gus Dur hari ini berangkat jam berapa? Dan sekian, pasti mobil sudah standby di bandara. Selalu begitu. Ini kenangan yang luar biasa, bahwa beliau adalah pribadi yang kecerdasannya jauh 3 level ke depan, futuristik. Dan saya menikmati itu ketika apa? Ketika saya memperjuangkan undang-undang advokat. Waktu itu beliau masih presiden, ya. Tapi berhasil lahir undang-undang advokat setelah presidennya Megawati tahun 2003. Perjuangannya sejak Gus Dur, dan beliaulah yang untung saya agar apa? Membantu mahasiswa-mahasiswa